Halo Sobat Buku, apa kabar? Mengenalkan si kecil kepada 3 dari 5 pilar utama rukun Islam bisa kita gunakan buku ini loh. Buku ini cocok digunakan untuk anak usia 1 hingga 5 tahun. Buku apa ya? Yuk kita lihat. Ini dia bukunya, 3 buah board book terbitan Sakinah Publishing. Di sini kita lihat ya, ada 3 pilar dari rukun Islam yang diadaptasikan ke dalam bentuk buku. Pertama syahadat, lalu sholat, dan terakhir puasa. Ketiga buku ini memang benar-benar dijelaskan tentang arti masing-masing ya, tentang apa sih itu syahadat, apa itu sholat, apa itu puasa. Kemudian di dalamnya juga ada penjelasan tentang tujuannya apa sih kita sholat, kita bersyahadat itu untuk apa, terus puasa itu untuk siapa. Semuanya memang terangkum di dalam buku ini. Kemudian ketiga buku ini mengangkat konsep interaktif book ya, berupa White Clean. White Clean ada sebuah games di dalam bukunya. Games tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang relevan terhadap gambar. Seperti apa bukunya? Yuk kita lihat. Buku pertama ya, tentang syahadat. Syahadat pada Allah. Penulis Chanung Kamil dan Fufu Elmer. Ilustrasi Aang Sulistiawan. Nah, di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan sedang bermain bola. Tiba-tiba terdengar Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang. Aku penasaran, kalimat tadi apa ya artinya? Bunda, kalimat yang tadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu artinya apa? Tanyaku. Itu kalimat syahadat sayang, balas Bunda. Syahadat itu apa Bunda? Tanyaku lagi. Ayo berangkat ke masjid untuk sholat asar dulu. Nanti selesai sholat, ayah dan bunda jawab pertanyaannya ya, kata ayah. Selepas sholat di masjid, ayah mengajak ke pantai untuk menjawab pertanyaanku tentang syahadat. Ayah, bunda, jadi apa itu syahadat? Tanyaku yang sudah penasaran sekali. Syahadat itu adalah kesaksian kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan di alam semesta ini, dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, jawab ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat itu adalah kalimat tauhid, pegangan kita selama hidup di dunia. Bunda menambahkan, ayah, memang sebelumnya aku pernah bersyahadat ya. Kapan itu? Tanyaku lagi. Tentu pernah sayang. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sebelum kita dilahirkan ke dunia, sebelum ada di dalam perut bunda, Allah pernah bertanya. Nih, alastu birabbikum, yang artinya, bukankah aku Tuhanmu? Lalu kita menjawab, bala syahidna, yang artinya benar sekali, aku bersaksi bahwa engkaulah satu-satunya Tuhanku. Begitu dalam Al-Quran, tutur ayah. Kenapa ya aku tidak ingat pernah bersyahadat? Tanyaku lagi. Tentu tidak ingat, karena Allah menghapus seluruh ingatan kita sebelum terlahir ke dunia untuk menguji keimanan kita, balas bunda. Ayah, kenapa kita harus bersyahadat? Tanyaku lagi. Jika kita mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan di alam semesta dan Nabi Muhammad adalah utusannya, kemudian menjadikannya pegangan hidup dan mengamalkannya setulus hati, semoga Allah juga mengakui kita sebagai hambanya yang layak ditempatkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan ayah membuatku semakin paham. Jadi di sini alasan kenapa sih kita harus mengucapkan syahadat dan kenapa kita lupa ketika dulu tuh sebelum terlahir ke dunia kita pernah
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, ayah dan bunda, temani aku untuk pelajari sampai yakin 2 kalimat syahadat sebagai pegangan hidup dalam setiap hembusan nafas, detakan jantung, dan setiap langkah kaki kebaikan menelusuri bumi Allah. Ungkapku bahagia, aku semangat mau mengamalkan syahadat, menunaikan rukun Islam yang pertama. Masya Allah ya. Itu dia tadi ya, isi dari buku Syahadat pada Allah, penuh dengan makna ya, meaningful sekali, karena di sini kita bisa menjelaskan apa itu syahadat dan fungsinya apa syahadat itu. Di dalam buku ini juga diingatkan kembali bahwa sebelum terlahir ke dunia, setiap manusia sebenarnya sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, seperti itu. Lanjut ke buku selanjutnya. Buku kedua, Sholat Ingat Allah, penulis Canun Kamil dan Fufu Elmart, ilustrasi Aang Sulistiawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ups, suara apa itu? Kata bunda, itu suara azan. Suara azan panggilan untuk orang beriman agar segera sholat. Aku melihat ayah bergegas untuk pergi ke masjid. Ayah, aku boleh ikut nggak? Tanyaku. Boleh, asalkan ketika sholat bisa tertib, tidak bersuara keras, tidak berlarian, dan tidak mengganggu orang yang sholat ya, balas ayah. Di masjid, aku pun mengikuti gerakan orang sholat, meski belum tahu kenapa sih harus sholat. Saat di perjalanan pulang, aku bertanya lagi pada ayah, ayah, sholat itu apa sih? Sholat itu sederhananya kita sedang mengobrol sama Allah, balas ayah. Kok bisa kita mengobrol sama Allah? Tanyaku penasaran. Tentu bisa sayang, ayah mengobrol sama Allah dengan merasakan terlebih dulu segala pemberiannya. Jantung yang berdetak, udara yang bisa dihirup, air wudhu yang menyegarkan tubuh, serta semua nikmat pemberian Allah. Ayah menjelaskan. Dalam sholat, ayah sampaikan semua terima kasih padanya, semua puji padanya, semua pinta padanya. Melalui bacaan sholat yang ayah ucapkan, ayah sholat agar ayah selalu ingat Allah, dan semoga Allah selalu ingat pada ayah. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Begitu firman Allah. Penjelasan ayah membuatku semakin paham. Masya Allah, ayah dan bunda temani aku untuk mengingat Allah dengan sholat ya, agar Allah juga selalu mengingat aku. Ungkapku bahagia, aku semangat mau mulai belajar sholat untuk menunaikan rukun Islam yang kedua. Dalam buku ini ya, kita lihat tadi ada alasan ya, ada tujuannya. Kenapa sih kita harus sholat? Sholat itu ternyata untuk apa? Sebagai rasa syukur. Selain itu, sholat juga supaya kita selalu diingat Allah. Karena siapa yang mengingat Allah, dia juga akan diingat oleh Allah gitu ya dalam firman-Nya tadi. Kemudian dijelaskan pula ketika anak mau ikut sholat di masjid, ayahnya mengingatkan kalau mau ikut tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu, dan tidak boleh berlarian gitu. Lanjut buku selanjutnya ya. Buku yang ketiga tentang puasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis Canun Kamil dan Fufu Elmart, ilustrasi Aang Sulistiawan. Sudah beberapa hari ini aku memperhatikan ayah dan bunda tidak makan dari pagi sampai petang. Saat aku tanya, ayah dan bunda bilang mereka sedang berpuasa. Ayah tidak makan dan tidak minum, bunda juga. Oh iya, sekarang kan bulan Ramadan, bulan istimewa diturunkannya Al-Quran. Kata ayah, setiap muslim yang beriman wajib untuk berpuasa. Ayah, puasa itu apa sih? Tanyaku penasaran. Puasa itu sederhananya ajang latihan agar kita bisa mengendalikan diri dari rasa haus,
rasa lapar dan amarah. Wah, bagaimana rasanya ya tidak makan, tidak minum, dan menahan marah saat puasa? Pasti lelah sekali, ungkapku sambil berpikir. Melalui rasa lelah berpuasa, Allah mengajarkan kita tentang sabar dan ikhlas, kata Bunda. Ayah dan Bunda berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Bunda, untuk siapa sih kita berlelah-lelah puasa? Tanyaku lagi. Kita berpuasa untuk Allah. Allah berfirman bahwa setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali amalan puasa. Itu untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ayah menjelaskan. Besoknya aku ikut makan sahur sama ayah dan bunda. Aku mau ikut belajar puasa. Baru jam 8 pagi, aku sudah merasa lapar. Kerucuk. Kamu masih kecil sayang, belum diwajibkan untuk ikut puasa. Boleh latihan semampunya saja, kata bunda padaku. Ayah, bunda, kenapa sih kita harus berpuasa? Tanyaku lagi. Kita berpuasa agar Allah ridho menjadikan keluarga kita termasuk hambanya yang bertakwa. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah, ayah dan bunda, temani aku perlahan untuk belajar tentang puasa ya, agar Allah ridho menjadikanku hambanya yang bertakwa. Ungkapku bahagia. Aku semangat memulai belajar puasa untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang ketiga. Ya, jadi memang ini bukunya menurut saya board book yang lumayan mahal harganya, tapi dibalik harganya yang lumayan itu ternyata di dalamnya ya isi kontennya itu sangat worth it ya, untuk melakukan simulasi-simulasi percakapan dengan anak. Ini kan rekomendasi untuk usia 1 hingga 5 tahun ya. Mungkin nanti di usia ketiga atau keempat si kecil mulai bertanya-tanya tentang apa sih syahadat itu, kenapa sih kita sholat, terus kenapa sih ya kita puasa, kok puasa terus, seperti itu. Nanti di bulan Ramadan mungkin bertanya juga si kecil, kenapa sih mama sama ayah puasa, ayah sama ibu puasa, kok puasa terus sih, kemarin puasa, hari ini puasa. Biasanya anak usia 3-4 tahun itu banyak protesnya. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, bahwa buku ini mengangkat konsep board book wipe clean. Jadi di dalamnya memang ada games-games interaktif ya, seperti satu contoh di dalam buku ini. Di sini ada games, cari huruf abjad tersembunyi dalam ilustrasi ini, sebutkan hurufnya kemudian lingkari. Jadi sekalian mengenal banyak ya, ada mengenal hijaiyah, ada mengenal alfabet gitu. Jadi di sini ada huruf A, B, C, K, E, F, J, M, dan H gitu, dilingkari. Kemudian wipe clean, bisa dihapus lagi. Jadi ketika digunakan buku ini berulang-ulang gitu, mungkin nanti untuk adiknya di rumah ya bisa digunakan kembali. Kemudian di sini coba hitung berapa jumlah pot gantung yang ada dalam ilustrasi ini, kemudian tulis jawabannya di pojok sebelah kanan. 1, 2, 3, 4 gitu. Seperti itu. Seru sih. Oke, itu dia tadi review 3 buah board book dari buku baruku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen atau share jika akun ini bermanfaat ya. Nantikan review buku baruku selanjutnya. Dah.